ikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah Ta'ala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita, dan itu barokah bagi hadatin karena kesalahan tidak muncul. Oke, itu harus dikaji secara serius meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyawarah ya seperti urutan di Pulau mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahalli karena Fathul Wahab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahab dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan Surauhibin itu yang mensarai Minhajut Thalibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon yang dari tidak alim itu. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib, sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih karena tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qorib. Loh, itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke pelosok, sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke pelosok konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab, padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri, saya tidak bakul-bakul, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita baku, wah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana mau ya, Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini, jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri, sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan, kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja ahli perjodohan, supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatabbu'u athari Rasulillah, mencari-cari athari Rasulillah itu terpenuhi, yaitu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar, dan sebagai solusi umat ini punya problem banyak, dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita ndak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok gak ke dia, mau ke dia gimana, udah ada tulisannya, udah ada potongannya, malah tadi cerita mbakku segala itu kan apa ya. Nah, saya ingin kembali lagi, saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan, sebagian ada tambahan wasubba ashabi fal yudhiril alim ilmahu, orang alim harus menampakkan kealimannya.
Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Itu pasti kena laknat. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-An tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah itu Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal di mana-mana paling menarik itu syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori, sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaroini, saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, mau mulang ya meriang mergo dia murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi apa ngaji ya persiapan, apa mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori, mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku mau gak ada anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu udah anak alim di murid alim. Izin gak jadi kiai ras sukses juga kata beliau. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau, karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas baku ini, ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana? Ini gimana ini sini? Ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik, setidaknya ngomongnya lah, kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas. Nggak, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafaroh dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman lah. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah agak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak saati satu huruf cukup nanti kalau nanti nuntut di akhirat itu tak kasih satu huruf itu cukup. Jadi ya nggak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh saya di sini gitu. Dosanya lebih besar lagi itu. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Shahibu Fathul Bari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat fil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah malam a'lamhu wa inni ala ilmin allamanillah malam ta'lamhu. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma yasabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa ngotot, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin.
Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit. Protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro aku ora iso tak warai, nak maca. Karena dalam kiro asab ya mesti gitu, kalau nggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqot, maka nggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqot, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul maisha, apa? Tetap bilang dikul maisha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaitun kada, wayah sabu zaitun kada. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayahsabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayahsibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuhikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madkhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madkhin, bukan sifatu dhamin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini nggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tambah bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bakas muridnya. Yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali Bari yang ngarang ya, mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering ngeritik Imam Nawawi, ngeritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Syarh Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thullab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Thullab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya.
Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya, karangannya Imam siapa? Haromen. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.